Kija terus mendorong inovasi dalam pengembangan kawasan industri terintegrasi di Indonesia. Posisi dryport yang terintegrasi dengan kawasan industri memudahkan proses pengiriman dan pengelolaan barang sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri nasional. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk terus mendorong inovasi dalam pengembangan kawasan industri terintegrasi di Indonesia. Salah satu upaya strategis adalah pengembangan Cikarang Dryport, inland port pertama di Indonesia yang berlokasi di dalam kawasan industri Jababeka guna mendukung aktivitas industri di koridor Bekasi dan Karawang. Kija terus mendorong inovasi dalam pengembangan kawasan industri terintegrasi di Indonesia. Persero menyampaikan bahwa Cikarang Dryport berperan penting sebagai fasilitas logistik strategis yang mempercepat arus distribusi barang bagi industri di kawasan tersebut. Posisi dryport yang terintegrasi dengan kawasan industri memudahkan proses pengiriman dan pengelolaan barang sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri nasional. Pengembangan kawasan industri terintegrasi ini juga termasuk penyediaan infrastruktur pendukung seperti fasilitas pergudangan, transportasi, dan layanan teknis yang memenuhi standar global. Kija berupaya memenuhi kebutuhan investor dengan menghadirkan ekosistem lengkap yang mendukung kegiatan manufaktur, ekspor, dan impor secara optimal di wilayah Bekasi, Karawang. Manajemen Kija optimistis dengan inovasi dan investasi berkelanjutan kawasan industri terintegrasi ini dapat menjadi motor utama pertumbuhan industri nasional. Dengan keberadaan dryport dan fasilitas modern lainnya, Kija siap menyambut ekspansi dan peningkatan aktivitas bisnis dari berbagai sektor industri. Pengembangan kawasan industri terintegrasi oleh Jababeka melalui Cikarang Dryport memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokan global. Kija menghadirkan solusi inovatif yang mendukung produktivitas dan daya saing industri dalam jangka panjang. Berbagi sumber, IDEX Channel. Kementerian Koperasi melakukan serah terima jabatan Wakil Menteri Koperasi yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dengan hadirnya Wamenkop baru, Farida Farisha, diharapkan mampu mempercepat sinergi dan kolaborasi target operasional Koperasi Merah Putih, khususnya pencairan platform pinjaman. Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Koperasi melakukan serah terima jabatan dengan Wakil Menteri Koperasi baru yakni Farida Farihah. Farida Farihah menggantikan Ferry yang diangkat menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Aris Setiadi. Usai serah terima jabatan Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan dengan hadirnya Wamenkop baru diharapkan menjadi pendukung baru bagi Kementerian Koperasi dalam mensukseskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menjadikan koperasi kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional, menjadi badan usaha yang mampu mengejar ketinggalan dari badan usaha yang lain, dan secara khusus untuk kegiatan tahap operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, kita sudah sebenarnya dari sejak minggu lalu sudah melaksanakan tahap sosialisasi tata cara pencairan plafon pinjaman yang sudah disediakan oleh bank-bank himbara. Sekaligus juga kita sudah melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas, satgas di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk mensosialisasikan tata cara pembuatan proposal bisnis dari setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Diharapkan pada bulan Oktober mendatang terdapat 20.000 koperasi desa sudah dapat beroperasi secara efektif. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran koperasi demi kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya menjadikan Kopdeskel Merah Putih menjadi tulang punggung perekonomian rakyat sekaligus pilar penting pembangunan bangsa. Saya lahir di desa, besar di organisasi yang tentu saja sangat lekat dengan kebersamaan dan kegotong royongan.
Terkait dengan koperasi, di organisasi kami juga ada koperasi. Saya di Fatayat NU ada koperasi juga, Bapak. Di Perempuan Bangsa juga ada koperasi perempuan. Jadi saya kira pengalaman-pengalaman dan proses-proses itu bisa melengkapi, nanti bermanfaat untuk kinerja-kinerja di sini. Tentu saja sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri. Di sisi lain saat ini salah satu fokus utama Kementerian Koperasi adalah operasionalisasi Kopdes Merah Putih, khususnya tahap sosialisasi tata cara pencairan plafon pinjaman berjalan secara efektif. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. PT Pyridam Pharma Tbk melalui anak usahanya Pobriotech resmi memulai operasional pabrik baru di Kemps Creek, New South Wales, Australia. Dengan luas mencapai 36.000 meter persegi, fasilitas ini menjadi pusat pengemasan primer dan sekunder terbesar dan terlengkap di Australia dan siap mendukung ekspansi bisnis farmasi secara global. PYFA melalui anak usahanya Probiotech resmi memulai operasional pabrik terbaru di Australia. Persera menjelaskan bahwa pabrik Probiotech Multipack di Christchurch ini mengusung standar produksi tinggi sesuai Good Manufacturing Practice, lisensi dari Therapeutic Good Administration Australia, serta sertifikasi Australian Pesticide and Veterinary Medicine Authority. Fasilitas ini fokus pada layanan co-packing produk farmasi dan fast-moving consumer good dengan teknologi otomasi canggih. Langkah konsolidasi 4 fasilitas produksi menjadi satu kompleks besar bertujuan meningkatkan efisiensi biaya overhead hingga 3,5 juta dolar Australia per tahun dan menggandakan kapasitas produksi. Pabrik ini juga mengintegrasikan pemanfaatan energi terbarukan sebanyak 30% dari kebutuhan operasional sejalan dengan komitmen PYFA pada keberlanjutan lingkungan. PYFA optimistis dengan beroperasinya pabrik ini pada akhir Oktober 2025 akan memperkuat posisi perusahaan di pasar farmasi Australia dan membuka peluang penetrasi pasar ekspor global. Selain di Australia, PYFA juga tengah memperkuat kapasitas domestik melalui fasilitas etika industri farmasi yang akan diresmikan tahun ini sebagai bagian dari strategi pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Temposcan Pacific Tbk atau TSPC bersama induknya PT Boga Mulia Nagadi resmi mendirikan perusahaan baru bernama PT Tempo Agri Nusantara. Perusahaan ini akan berfokus pada industri pengolahan susu dan produk turunannya. PT Temposcan Pacific Tbk atau TSPC bersama induknya PT Boga Mulia Nagadi resmi mendirikan perusahaan baru bernama PT Tempo Agri Nusantara atau TAN. TAN dibentuk melalui anak usaha Temposcan yakni PT Polari Limunu Sainti atau PLI dan PT Kian Mulia Manunggal atau KMM. Dalam struktur kepemilikan, Boga Mulia memegang 60% saham sementara PLI dan KMM masing-masing 20%. Total modal yang disetor mencapai 1 miliar rupiah sebagai dasar operasional perusahaan baru tersebut. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Temposcan Sania menjelaskan TAN akan bergerak di sektor pengolahan susu segar, krim, susu bubuk, susu kental, serta produk turunan susu lainnya. Selain itu cakupan usaha TAN juga meliputi pertanian, peternakan, perdagangan, dan jasa pendukung lainnya. Sania menyampaikan pembentukan entitas ini sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis perseroan di industri pangan. Adapun industri pengolahan susu sendiri bukan hal baru bagi Temposcan. Lewat KMM Perseroan telah memproduksi susu bubuk untuk bayi dan balita dengan merek Vidoran. Produksi tersebut dilakukan melalui 2 pabrik yang berlokasi di Surabaya dan Cikarang, sehingga keberadaan TAN diharapkan memperkuat posisi perusahaan di sektor nutrisi dan kesehatan. Berbagai sumber, IDEX Channel.